Itu saya bangun, saya buka pintu, di depan pintu tuh berdiri perempuan masih muda, kira-kira kalau usia sih masih di bawah 30 lah ya. Nggak lama dia duduk kayak semacam suster ngesot gitu lah Kak. Kan namanya orang parkir lihat kaca dong ya, kaca tengah dong. Dia udah curiga dari belakang itu, katanya ada mungkin halusinasi dia sih kayak pohon pisang ngelambai gitu ya Kak. Oke. Tapi kok lama-lama tambah jelas, dia tambah mundur, ada perempuan berdiri pakai baju putih. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di kontrakan angker yang ada di daerah Cikunir, Bekasi Selatan. Jadi dia di sana ngalamin kejadian horor bersama keluarganya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gua, udah ada Kak Lia. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Halo, Thank you ya kayaknya udah datang ke iya. sini buat mau nyeritain ini. Ini katanya masih tinggal di kontrakan itu. Masih betah sampai hari ini. Masih betah. Iya. Kenapa nih horor kok betah? Sudah bersahabat. Oh, Kak. udah bersahabat. Udah Ya kan kontrakan itu banyak ya. Ada kontrakan yang memang full satu rumah, kita ngontrak rumah. Ada yang memang petakan. Ini yang kontrakan rumah apa petak? Petakan. Petakan. Iya. Oh. Berapa maksudnya berapa lama tinggal di sana? Sekarang udah mau 3 tahun. 3 tahun nih Kak. Betah nih 3 tahun. Kenapa bisa betah ngalamin kejadian-kejadian horor di sana? 3 tahun tuh lama loh. Lama. Ya karena kalau awal memang nggak betah, sempat nggak betah kan. Cuma karena udah 3 bulan kesini ada kamar kosong lagi masih di area situ, kita pindah kamar, aman udah. Oh udah aman. Karena kejadiannya itu di kamar yang sebelumnya. Oh. Jadi ada kamar yang eksklusif lah bahasanya, itu yang diteror kamar itu doang. Jadi sampai sekarang kamar itu masih horor ya? Masih horor bagi penghuni baru. Oke. Karena nggak pernah ada yang lama gitu yang di situ. Ada berapa pintu di situ? 15. 15 pintu ya, kontrakan petak 15 pintu. Di Cikunir. Daerah sana memang, tapi daerah sana kan ramai harusnya. Daerah ramai. Kalau tengahnya ramai, kebetulan karena posisi kontrakan saya itu di pojok. Jadi jalan mati gitu Kak. Jalan mati. Jalan mati, udah nggak ada akses untuk. Jadi begitu dari kontrakan udah ke ujung itu cuma kebun sama tembok ke arah perumahan aja udah. Oh iya. Jadi udah nggak ada akses lagi. Kalau jalan mati ya berarti sepi dong, nggak ada orang lewat. Siapa yang mau lewat mati ya kan? Ini nanti diceritain detail gimana ya Kak ya. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya, kalian nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada skip. Dan buat kalian yang mau datang ke sini cerita langsung, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Itu ada link langsung nyambung ke WA kita. Oke, kali ya, langsung kita mulai ya kali ceritanya. Ceritanya itu udah waktu tahun 2002. Saya pindah ke satu kontrakan. Oke. Daerah Bekasi Selatan, tepatnya mungkin Cikunir lah, sebut daerahnya ya. Saya punya anak kecil umur 1,5 tahun. Pindah hari pertama sih nggak ada masalah sih, biasa. Malam kedua tuh mulai Kak, nih anak tiap malam kok nangis dari mulai jam 11 nih startnya. Nangis, aku pikir namanya anak kecil kan nangis biasa ya tengah malam gitu. Didiemin aja tuh sampai berapa jam, udah coba begana begini, maksudnya diajak main lah, dikasih minum susu lah, apa ditemenin nonton TV lah, main HP, dia masih nggak mau. Sampai jam 2, setengah 3 itu dia baru mulai capek mungkin. Ketidur. 2 hari begitu lagi, 3 hari masih begitu.
Sampai 1 minggu nih, puncaknya 1 minggu nih di situ. Itu anak nangisnya tambah kenceng. Tapi nggak ada air matanya gitu kan. Yang bikin saya heran nih, dia bisa agak tenang tuh kalau keluar dari pintu rumah. Jadi dibawa ke teras depan, baru dia berhenti. Tapi kalau dibawa masuk, dia nangis lagi gitu. Saya pikir, oh mungkin gerah gitu kan. Iya. Sampai sebulan tuh, setiap malam itu pasti nggak mungkin lewat. Walaupun durasinya nggak sampai berjam-jam ya. Hanya tertentu doang lah sampai ke arah subuh gitu. Akhirnya penasaran tuh Kak, nanya-nanya kan sama tetangga sebelah. Dulu yang ngontrak di sini punya anak kecil juga nggak? Dia bilang, iya sih. Saya justru mau nanya Mbak, dari kemarin anaknya nangis terus ya tiap malam. Iya, ini saya bingung nih, anak saya nangis terus semenjak di sini nih, badannya jadi kurus karena kan kurang tidur gitu. Memang dari dulunya juga tiap yang ngontrak di sini nih anak kecil pasti nangis gitu kan. Itu tiap malam pasti ada kejadian begitu. Sampai satu waktu, satu malam nih anak ini nih nangisnya kejer banget gitu. Udah dikesiniin, kesanain, udah saya nonton YouTube, biasa kan anak kecil sampai tengah malam pun saya beliin es krim biar dia diem gitu. Masih nggak diem. Saya coba bawa keluar tuh. Ternyata dia baru diem tuh nunjuk ke ada pohon mangga gitu, besar banget pohonnya di depan kontrakan. Dia minta ke arah situ Kak. Karena aku pikir kan ngapain anak kecil malam-malam gitu kan minta ke situ. Agak serem juga sih. Tapi karena anaknya terus nunjuk-nunjuk, cobalah aku deketin situ Kak. Deketin lah tuh, aku bawa gendong ke pohon mangga situ. Itu anak ngeliatin aja ke atas pohon gitu. Tuh katanya gitu. Wah udah merinding dong kayak, maksudnya ngeliat apa nih bocah gitu kan, ngeliat ke atas gitu. Sampai ada sekitar 10 menit, 15 menit saya diemin tuh anak ngeliatin ke situ terus. Karena semakin malam posisi udah jam 1, nggak mungkin dong saya berdiri di situ terus. Saya coba nih bawa masuk lagi ke dalam. Nangis lagi Kak, kejer lagi tuh. Ini anak tiap dibawa masuk nangis, dibawa keluar diem gitu kan. Bawa lagi saya keluar, akhirnya saya gendong-gendong di depan pohon mangga itu tuh Kak. Sampai dia tidur. Udah tidur, saya bawa masuk, udah tuh dia tenang tidur. Saya coba ngobrol sama suami. Gimana ya, ini kok anak tiap malam harus keluar aja, harus minta berdiri di situ terus. Satu, angin malam gak enak. Kedua, sayanya juga punya perasaan takut sendiri ya Kak. Akhirnya suami nyaranin, ayo kita cari kayak ustadz gitulah, nanya-nanya gitu ya Kak. Nanya, dapatlah nih kita kenalan dari temen, datanglah ke sana, dijelasin nih masalah anak begini-begini gitu kan. Si ustadznya nih kayak udah tahu gitu, entah nggak ngerti gimana ceritanya, dia nanya. Ada, padahal saya belum cerita loh masalah pohon itu. Dia cerita, ada pohon besar ya deket rumah. Iya ada Pak. Terus belakang rumah kamu tuh kayak kebun-kebun gitu ya? Iya, karena rumah saya paling pojok, kontrakan saya tuh posisinya dia mentok, gang mentok gitu, nggak ada jalan lagi keluar. Ini anak lagi dideketin sama penghuni di situ. Bahasanya sih sebetulnya sih mungkin seneng gitu ya Kak. Cuma kan namanya anak kecil, entah ditampakinnya yang bentuknya kayak apa gitu, saya kurang paham. Kasihlah tuh air kayak biasa kan, untuk cuci muka lah, mandi lah, minum gitu. Pulang dari situ, saya kasih tuh, saya cuci mukain, saya kasih minum. Malamnya dia tenang. Itu kan dikasihnya sebotol minum air mineral gitu ya, untuk 1 minggu tuh. Selama seminggu aman nih Kak. Nih anak tidur enak nyenyak banget gitu. Seminggu itu air minum habis, kumat lagi tuh. Jadi saya pikir, apa ini harus ngecas terus ya? Kalau begini kan repot. Ibaratnya setiap airnya habis, kita harus ke sana. Kayak ketergantungan gitu kan. Akhirnya lama-lama saya beraniin diri tuh Kak, malam-malam. Waktu anak saya masih tidur, belum nangis, saya keluar, saya diam sendiri di situ. Saya perhatiin ke atas pohon itu. Ada apaan sih sampai anak meminta keluar gitu untuk di situ? Nggak ada apa-apa sih memang. Cuma memang hawanya aja, hawanya emang nggak enak gitu ke badan saya. Udah, saya masuk. Besoknya bangun tidur, saya nggak bisa jalan Kak. Jadi begitu bangun, kaki ini nih kayak berat, nggak bisa diangkat gitu. Sampai saya kemana-mana tuh ngesot. Karena untuk bangun nih kayak berat banget. Kaki kanan terutama ya. Saya pikir ini kenapa ya? Apa
ada penyakit mungkin gitu kan, asam urat kayak apa gitu, tapi kan nggak mungkin juga ngedadak begini. Itu saya nggak bisa jalan tuh sekitar hampir 1 minggu di kasur terus. Jadi kemana-mana aktivitas saya emang harus kayak setengah duduk jongkok gitu, nggak bisa berdiri total lah. Akhirnya kata suami saya, kenapa jadi kamu yang sakit gitu, nih anak berhenti nangis tapi kamu yang sakit gitu kan. Saya nggak pikiran macem-macem gimana gitu Kak. Sampai tetangga datang tuh nengok, nanya lah tuh, kenapa teh tadinya awalnya gimana? Saya juga nggak ngerti nih, bangun tidur tiba-tiba begini, saya nggak bisa jalan, kaki saya ini yang saya rasa ini kayak berat banget untuk digerakin. Ceritalah nih tetangga depan nih ngomong, teh waktu itu saya pernah nemuin waktu anak teteh nangis tengah malam, waktu teteh bawa keluar itu, setelah teteh masuk itu di atas genteng rumah teteh tuh ada makhluk hitam gede, dia duduk di atas apa ya, kayak suhunan apa sih, genteng tengahnya gitu loh Pak. Dia duduk di situ, kata kayak gitu. Itu jelas banget suami saya lihat. Iya, kata saya, memang anak saya ini yang saya heran nih kalau dia dibawa masuk, terutama ke bagian belakang dapur, itu dia sama sekali nggak mau. Yang dia mau tuh keluar gitu, keluar terus. Tapi kalau udah di luar aman, saya bilang gitu. Teh, coba aja deh katanya. Kalau memang teteh masih betah di sini, cari apa ya, orang pinter kayak apa gitu. Kasian teh tiap malam nangis terus kayak begitu, nangisnya kayak orang abis diapain gitu kan. Kata saya, iya ntar deh kalau misalnya saya udah agak sehat, agak enakan, baru saya cari gitu kan. Sampai itu 2 minggu sih masih posisi begitu terus tuh Kak. Karena saking keselnya, saya ngesot tuh waktu itu malam-malam keluar. Saya buka pintu, saya duduk lagi tuh di depan Kak, sambil saya liatin pohon. Nih gue waktu itu sakit gara-gara semalaman berdiri nih di depan pohon ini gitu. Ada hubungannya nggak ya gitu. Saya tantangin aja, maksudnya apa gara-gara saya berdiri nih tengah malam kena angin malam gitu, apa gimana gitu ya Kak. Udah tuh masuk, posisi jam 1-an lah saya masuk, suami saya panggil, udah malam gitu kan. Saya masuk tidur, entah setengah ngimpi apa gimana sih, kurang paham ya. Cuma yang saya rasa tuh kayak nyata gitu Kak, ada yang ketok-ketok pintu. Di malam itu. Tapi suami saya nggak respon ya, maksudnya ya antara saya bilang entah saya sadar apa saya lagi ngimpi, saya kurang tahu. Cuma di kejadian itu saya bangun, saya buka pintu, di depan pintu tuh berdiri perempuan masih muda, kira-kira kalau usia sih masih di bawah 30 lah ya. Dia berdiri tapi nggak lama dia duduk kayak semacam suster ngesot gitu lah Kak. Jadi dia di lantai itu gitu, andiprek lah kalau kata orang Sunda ya. Pas di kaki saya. Saya bilang, kamu siapa gitu. Dia bilang, saya yang di situ. Dia tunjuk pohon. Terus mau kamu apa? Saya bilang gitu. Kamu ketok-ketok pintu saya mau apa? Saya kayak gitu itu merinding. Terus dia bilang, saya mau ikut kamu. Ikut gimana? Saya bilang gitu. Itu dia posisi ngomong ikut tuh, kaki saya yang ini dia pegang gitu Pak. Begini. Sambil dia ngesot. Saya tarik-tarik tuh susah. Ntar dulu. Diam dulu, lepas dulu, saya bilang gitu. Dia bilang, saya mau ikut kamu, katanya gitu. Saya bilang, saya nggak mau diikutin. Masalahnya ini kamu tarik-tarik kaki saya, berat dong saya, kata saya gitu. Terus dia bilang gini, kalau kamu di dalam sendirian, kasihan, katanya gitu. Saya mau temenin kamu di dalam. Maksudnya gimana ya, gitu. Akhirnya karena perdebatan lama tuh Kak, saya bilang, oke, kamu boleh ikut saya. Tapi saya nggak izinin kamu masuk. Karena saya punya anak kecil, saya bilang gitu. Kamu boleh tunggu saya di depan pintu. Maulah dia tuh Kak, lepasin kaki saya pelan-pelan. Sebelum saya masuk dia masih sempat tarik lagi. Saya bilang kan saya udah izinin kamu ya. Tapi saya minta kamu duduknya di depan. Jangan masuk ke dalam rumah saya. Di dalam saya punya anak kecil, saya bilang gitu. Saya masuk, saya tidur, bangun tidur, saya bisa berdiri. Yang selama 2 minggu untuk berdiri pun saya susah. Udah tuh Kak. Malam berikutnya, anak saya yang nangis kejer lagi. Sampai itu ke azan subuh. Sampai azan subuh masih nangis. Ini anak udah sampai lemas banget nangis itu. Udah saya baca-bacain segala macam, masih begitu.
Sampai selesai subuh, besoknya saya penasaran lagi tuh Kak. Saya datanglah ke ustadz itu yang orang pintar. Dia bilang katanya, Teteh diikutin sama apa ya, makhluk enggak, katanya gitu. Kok Bapak tahu? Karena yang sekarang menurut dia ya, sekarang nih ada dia di belakang aku gitu. Si gitu. Perempuan itu tuh, dia ada di belakang. Perasaan saya sih Pak, waktu malam itu memang saya setengah ngimpi didatangin perempuan, tapi dia ngesot di bawah. Iya, dia ada di bawah, maksudnya dia posisinya memang nggak berdiri, tapi dia ada di belakang. Jadi ternyata di rumah itu ada sosok laki-laki, usianya sih katanya nggak terlalu tua. Memang suka ngeganggu ke anak kecil gitu loh Kak. Dan yang perempuan ini nih, kalau kata bahasa kitanya mah nggak akur lah gitu dengan yang ini. Tujuan dia nih mau ngelindungin saya, si perempuan ini nih yang narik-narik kaki saya gitu. Cuma karena saya nggak izinin dia masuk, akhirnya mungkin nimpanya ke anak saya gitu. Jadi saya mesti gimana nih Pak Ustadz? Karena saya capek tiap malam harus begini terus. Ibaratnya anak saya akhirnya sampai sakit-sakitan. Kalau bisa sih pindah aja Teh. Karena memang dia udah tempatnya di situ. Memang dia penunggu di situ dari dulunya, katanya gitu. Ya udah tuh, biasalah dikasih air gitu ya Kak. Saya pulang, saya mikir apa harus pindah. Tapi kalau pindah tuh kan ribet gitu ya Kak. Udah tuh, tidur biasa, dikasih minum itu kan anak tidurnya lelap lagi ya. Datanglah lagi tuh perempuan itu malam itu di setengah ngimpi saya tuh. Datang biasa ketok-ketok pintu, saya buka lagi, tapi dia nggak pegang kaki saya, dia cuma berdiri di depan. Dia bilang gini, kalau kamu mau nyaman, ayo ikut saya, katanya gitu. Ikut kemana? Saya bilang gitu. Jadi yang saya rasain itu Kak, dia ajak saya ke satu tempat kayak rumah gitu, rumah lantai 2 gitu. Dia ajak saya ke atas, kamu tinggal di kamar ini aja, saya jagain kamu di depan pintu. Oke. Bahasa dia begitu. Terus maksudnya apa? Saya harus pindah kamar gitu, saya bilang gitu. Kata dia, pokoknya kamu jangan ada di kamar itu. Saya minta kamu pindah di kamar ini, katanya. Kamu tinggal di sini aja gitu. Saya jagain kamu di depan pintu, katanya gitu. Kamu jangan balik lagi ke situ ya, katanya. Akhirnya saya masuk ke kamar itu Kak. Posisinya tuh memang nggak jauh beda dari kamar saya, masih sama. Hanya yang ngebedain tuh posisinya dia kayak di atas gitu, kayak rumah 2 lantai gitu kan. Saya tidur di kamar itu, saya bangun pagi nih, saya ceritain lah ke suami. Semalam nih saya didatengin lagi perempuan itu. Tapi dia nggak pegang kaki saya, cuma dia minta saya untuk pindah, katanya gitu. Pindah ke kamar atas, dan posisinya tuh memang kayak bukan kontrakan sini gitu kan. Kata suami saya, aduh kalau kita harus pindah-pindah ribet. Ya udah tuh Kak, selama seminggu itu saya anggap biasa aja lah, karena anak saya nggak terlalu nangis ya. Setelah ngimpi itu saya anggap udahlah, mungkin cuma ngimpi-ngimpi biasa gitu ya Kak. Ternyata kamar sebelah tuh ada yang kosong nih, pindah orangnya. Kata suami saya, gimana kalau kita pindah ke sebelah aja, kali beda nih ininya gitu kan, suasananya. Pindahlah kita ke kamar sebelah Kak. Di kamar sebelah nih anak saya aman, nggak ada dia nangis-nangis malam. Cuma posisinya tuh kan karena kontrakan itu kan kecil ya Kak. Jadi kayak baby walker, terus stroller itu kita taruh di depan. Itu setiap malam tuh gerak, maksudnya berisik gitu Kak. Kayak kan kalau baby walker tuh ada kerincingan gitunya ya Kak. Kerincing-kerincing gitu. Saya pikir kan kena angin ya Kak. Tapi satu waktu nih penasaran nih saya Kak. Ini perasaan kok sering banget kedengeran kayak suara baby walker itu mainannya goyang gitu. Saya pernah intip sekali Kak. Memang bukan dia pas bergerak ya. Cuma mungkin posisi dia di sini si baby walker. Nggak lama setelah saya lihat di sini, dah saya masuk lagi, saya ngedengar suara gredet apa gitulah, suara barang di depan gitu gerak. Saya coba buka lagi jendela, posisinya dia pindah. Ada di ujung sebelah sini, yang tadinya saya taruh di pojok gitu. Saya diemin, masih kedengeran tuh Kak, kayak
digeser-geser gitu kan. Saya keluar tuh akhirnya. Itu memang udah berantakan. Yang satu ada baby walker itu udah ke arah keluar teras gitu, karena memang nggak ada pagar kan. Yang si stroller ada di ujung sebelah sini. Udah saya benahin lagi. Udah saya tidur biasa. Pagi-paginya, biasa kan namanya ibu-ibu ibu-ibu kontrakan gitu kan, sambil belanja saya ngobrol. Saya ini pindah ke sebelah nih, anak saya nggak pernah nangis. Tapi yang saya heran nih, setiap saya bangun pagi nih, baby walker, terusnya stroller nih pindah posisi terus. Iya. Apa ada yang mainin, apa ada kucing, apa ada yang mindahin yang usil gitu kan, tetangga-tetangga apa gimana. Satu tetangga yang agak berarti tiga kamar dari saya, pas selesai kita ngobrol tuh dia cerita, "Teh, kalau kamar yang itu memang kebarang," katanya, "ganggunya." Karena kalau yang mereka tahu tuh bentuknya kayak mungkin disebutnya tuyul ya Kak, tapi bukan yang nyuri duit apa gimana gitu. Jadi bentuknya dia memang kecil, tapi dia suka mainin benda-benda anak kecil gitu. Jadi kayak dipindah-pindahin, dimain-mainin gitu. Itu dari dulu memang begitu Kak katanya. Yang kayak sepeda anak kecil goesannya digoyang-goyang gitu, diputer-puter gitu. Ada yang begitu katanya gitu. Aku pikir kok sama aja gitu ya. Cuma udahlah nggak se-ekstrim itu Kak. Sampai satu waktu nih, saya kan ada anak yang udah besar tuh ya Kak ya. Dia posisi lagi hamil. Mainlah di situ. Nah nih anak nih, semenjak tinggal di rumah saya nih, bawaannya memang bawaan orang hamil juga mungkin. Di kasur aja, mager aja gitu Kak. Untuk ke warung keluar aja dia nggak mau. Sampai saya bilang, "Kamu nih kenapa ya? Pas di sini nih untuk bangun dari kasur aja tuh kayak orang yang malas banget," kata saya gitu. Kata dia, "Enggak, betah aja kayak ada yang nemenin," katanya gitu. Ada yang nemenin gimana? Jadi dia tuh kayak ngerasa, jadi kalaupun kita di rumah ninggalin dia sendiri nih, dia ngerasa kayak ada orang, kayak ada yang nemenin gitu. Jadi bukan dia takut gitu. Lagi hamil. Jadi dia kayak seneng aja gitu, betah aja gitu mah katanya. Gitu ya? Kayak ada yang nemenin gitu. "Emang kamu nggak takut gitu? Kamu kan lagi hamil." Kata dia, "Enggak, malah sih kayaknya nyaman banget," katanya, "di sini nih. Tapi kalau di ruang depan saya nggak mau, panas," katanya, gerah alasannya gitu. "Saya lebih betah di sini." Bolak-baliknya dia ya area kamar aja gitu. Ngobrol lah gitu saya dengan tetangga di situ. Cerita lagi. "Ini anak saya nih yang lagi hamil nih, kayaknya mageran banget gitu semenjak dia di sini. Maunya di kamar aja." Cerita terus dia bilang gini, "Teh, diliatin nenek-nenek nggak?" katanya gitu. "Maksudnya gimana?" "Itu kalau yang di rumah Teteh tuh di belakang tuh ada nenek-nenek. Orang sering lihat ada nenek-nenek," katanya gitu, waktu kamar itu kosong. Pulang saya tanya tuh, "Kamu bilang nyaman tuh, kamu bilang kayak ada yang nemenin kamu siapa?" Dia cuma senyum, "Enggak, ya kayak ada tenang aja," katanya di sini. "Kamu ditemenin nenek-nenek ya?" Saya bilang gitu. Baru tuh dia kaget. "Kok mama tahu?" katanya gitu. Saya bilang, "Kamu nenek-neneknya kenal nggak sama nenek-nenek itu? Kamu mikir nggak kenapa bisa ada nenek-nenek itu?" Jadi kalau posisinya si nenek itu datang tuh gini loh Kak. Kalau kita lagi nggak ada di rumah, dia datang. Kayak orang namu. Jadi bahasanya orang sekitar situ gitu. Temen aku bahasanya gitu. Ya dia bilang orang sini, katanya emang sering main ke daerah sini. Terus dia kamu ajak masuk. Ya emang dia masuk, punten, terus katanya dia buka pintu, dia masuk duduk. Jadi dia setiap hari itu selama saya nggak ada tuh kayak orang ngobrol. Kayak orang ngobrol sama nenek-nenek itu. Akhirnya kan saya takut Kak, karena posisinya kan dia lagi hamil ya. Iya. Takutnya ada gimana-gimana lah gitu. Sama kandungannya. Gitu. Konsultasilah saya dengan keluarga besar saya nih, karena ini anak mau dibawa sama suaminya untuk nanti lahiran gitu kan. Ternyata nih anak kekeh, nggak mau nih dia, nggak mau dibawa sama suaminya. "Saya mau di sini aja mah, saya lahiran di sini aja deh," gitu kan. Tapi kan keluarga besar suaminya tetap kekeh mau dong. Sampai saya bilang, "Coba deh diliatin ke orang pinter apa gimana gitu. Soalnya yang dia cerita nih, dia sering ditemenin sama nenek-nenek katanya di sini gitu." Ditanyain lah tuh Kak ke orang pinter di daerah suaminya. Kata orang pinternya, ini anaknya dibikin betah di sini buat nemenin dia. Jadi memang
si neneknya juga seneng sama anak ini gitu. Memang dibikin dia supaya jangan kemana-mana. Emang kesehariannya di situ gitu. Ada sebab tertentu nggak yang bikin anaknya Kalia waktu itu dibikin kayak gitu? Maksudnya dibikin betah di situ? Kalau sebabnya sih saya kurang tahu ya Kak. Cuma kalau kata anak saya bilang sih, jadi kayak orang yang ngurusin gitu loh Kak. Ngurusin tuh maksudnya dalam arti pijitin kaki, dielus-elus gitu loh Kak. Kayak gimana sih orang tua ke anak kecil gitu ke anak-anak. Ya namanya ibu sama anak gitu loh, kayak gitu dipijitin kaki, dielus-elus, dibikin tenang gitu. Udah istirahat aja katanya gitu. Terus saya bilang kan, bentuknya kayak apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, kayak ibu-ibu pakai kebaya, pakai kain kayak gitu, kayak udah tua banget katanya gitu. Emang mukanya kamu kenal? Enggak, cuma muka-muka nenek-nenek kayak orang Jawa gitu aja sih, ngomongnya juga halus katanya gitu. Saya bilang, kalau bisa udah ya teh, jangan terlalu banyak komunikasi sama yang begitu, karena bukan apa-apa, takutnya kamu lagi hamil. Karena emang sih nggak tahu nih yang kamu ajak obrol ini memang nyata, maksudnya dalam arti gini loh Kak, saya belum kepikiran itu makhluk-makhluk seperti itu ya. Maksudnya saya pikir apa memang ada orang situ tetangga yang dia kenal apa gimana gitu, di warung apa tadinya gimana gitu. Nggak ada yang serem, dia baik mah. Setiap dia datang dia cuma pijitin saya, dia usapin saya. Terus dia bilang, yang sehat-sehat ini ya nak, katanya gitu. Tapi durasinya memang nggak pernah lama, setelah itu dia pergi lagi. Tapi setiap dia habis datang tuh tidur saya enak mah, katanya gitu. Akhirnya keluarganya suaminya datang, entah saya nggak ngerti digimanain apa, dikasih air apa gimana saya nggak ngerti ya. Akhirnya mau tuh Kak, anak saya pulang. Tapi sebelum dia pergi nih, nangis gitu. Aku tuh nggak mau kesana, aku mau betah di sini gitu. Aku pikir ini anak kok kayak berat banget ninggalin di sini gitu kan. Sampai sebelum dia pulang, nih anak nih bilang gini, Mama, nanti kalau ada nenek-nenek yang nyari aku ke sini, bilang ya, nenek kalau mau main ke sini main aja sama Mama. Nanti aku ke sini lagi, katanya gitu. Pokoknya Mama jangan usir dia, jangan apa ya, maksudnya perlakuin dia nggak baik lah, dia baik kok sama aku, kata dia gitu. Akhirnya ditarik lah sama keluarga suami, ayo deh, udah nggak beres nih anak gitu kan, dibawalah ke sana tuh pulang. Tapi katanya sih selama dia pulang di sana nggak ada masalah sih, alhamdulillahnya nggak ada masalah. Cuma setelah dia pergi nih, yang sering aku denger nih di arah dapur terutama Kak, kayak ada suara orang nangis, nangisnya pelan. Tapi apa ya, kayak gimana sih kan nangis gitu loh. Tapi kalau dicari nggak ada, dan itu adanya tiap di tengah malam gitu. Karena aku pikir mungkin gitu ya Kak, karena tadinya ada anak aku yang hamil itu, entah itu si nenek atau apa gimana lah, aku nggak ngerti lah gitu. Cuma semenjak itu 7 hari apa berapa hari, seminggu lah kurang lebih, udah tuh mulai nggak ada lagi suara tangisan itu tuh. Udah nggak ada masalah. Sampai satu waktu aku ngimpi lagi tuh, didatengin lagi perempuan itu. Perempuan itu bilang, ini bukan tempat kamu nih, bukan tempat ini yang saya tunjuk, katanya gitu. Cepetlah keluar dari sini, katanya. Kasihan nih nanti anak kamu ini lagi gitu. Maksudnya kayak dulu lagi gitu loh Kak. Besoknya aku bilang ke suami, ini aku didatengin lagi nih perempuan ini. Yang aku penasaran nih, dia kan posisinya di pohon. Tapi kenapa harus datangnya ke rumahku? Kan banyak pintu kontrakan yang lain gitu loh. Setelah udah lama, suamiku bilang, kita mau pindah kontrakan aja apa gimana nih Kak? Gitu kan. Aku pikir kalau kita harus pindah tuh capek loh. Ngangkut-ngangkut barang lah apa gitu. Akhirnya udah dari situ, malamnya aku coba berdiri lagi tuh Kak di pohon itu, sambil liatin ke atas. Anak aku bangun nih, keluarlah dia, ikut manggil Mama. Mau aku bawa, tapi dia nggak mau nih anak nih, tetep aja di situ kayak narik-narik gitu kan. Akhirnya aku diemin, aku coba nih, aku lihat maunya nih anak apa gitu kan. Akhirnya dia berdiri di pohon, terus dia bilang, tuh katanya gitu, tunjuk ke atas kan. Udah antara
waduh kalau sampai diliatin gimana dong ya Kak. Ibaratnya itu anak nunjuknya jelas banget gitu, tuh gitu kan. Aku udah takut aja. Cuma udah lama-lama kayaknya mungkin perempuan itu gitu kan. Aku bilang, kenapa sih gue mesti takut gitu kan, aku pikir. Udah lama-lama aku bawa masuk ke dalam. Ini anak nggak nangis gitu kan. Biasanya kan kalau anak kecil ngelihat yang begitu harus nangis gitu ya Kak. Sampai besoknya suami aku bilang, kita pindah aja yuk. Kayaknya anak ini nggak beres deh. Kalau setiap malam harus main sama yang begituan gitu kan. Udah tuh kita cari-cari tempat Kak. Malam apa ya waktu itu? Datanglah lagi tuh perempuan itu. Datang dia bilang. Ini lagi tidur terus kan? Selalu posisi lagi tidur. Jadi emang kayak ngimpi gitu Kak. Nggak yang real bentuknya nyata di depan mata atau dalam muka yang itu nggak. Dia bilang katanya, jangan jauh dari sini. Saya nggak bisa jauh dari kamu. Dia bilang gitu. Akhirnya saya ngomong ke suami. Semalam saya ngimpi lagi tuh. Ini perempuan sebenarnya maunya apa? Kenapa sih didatengin terus kayak gitu? Cuma suami saya bilang, setiap kamu abis cerita begitu nih, terus saya tidur sama kamu tuh nggak nyaman katanya. Jadi kayak ngelihat kamu tuh kayak apa ya? Kayak gelisah tidurnya gitu. Aku bilang, aku sih tidur biasa aja. Tapi kamu yang saya lihat kayak gelisah, sampai pernah katanya aku malam-malam kayak yang nangis sendiri apa gitu. Padahal aku sih nggak masalah gitu, tidur biasa-biasa aja Kak. Akhirnya terus aku dapat info kamar yang ujung kosong. Oke. Mikir apa kita pindah, apakah kamar ujung aja kan. Itu masih pertimbangan tuh selama hampir 1 bulan itulah sebelum kontrakan itu habis. Karena penasaran banget sama ini perempuan nih Kak. Ya memang kan keluarga aku juga ada yang ngerti dengan dunia begitulah. Yuk datang nih gitu kan ke saudaraku itu. Ceritalah kita. Ya ada perempuan setiap malam, ya nggak setiap malam lah, berapa hari sekali pasti dia datang. Saudaraku bilang gini, perempuan ini nih satu dia suka sama kamu, maksudnya dia senang sama kamu. Karena ya Kak, mungkin saya juga nggak tahu, ini sih menurut mereka. Jadi latar belakang dia dulu dengan latar belakang saya ini sama, dalam arti punya story yang kurang enak. Maksudnya dalam arti pernah diperlakukan nggak baik sama keluarganya gitu loh Kak. Jadi dia tuh kayak ngerasa saya ini butuh dilindungin loh, jangan sampai kayak dia gitu. Akhirnya saya tanya, memangnya dia kenapa nih? Soalnya yang saya lihat dia selalu di bawah posisinya, nggak pernah berdiri. Terus kata saudara aku, emang dia nggak bisa jalan. Akhirnya dia minta kamu untuk, makanya kenapa dia pegang-pegang kaki terus. Maksudnya setiap aku jalan dia bisa ikut gerak gitu loh, ikut ngikutin aku kemana, karena dia emang nggak bisa jalan. Jadi si perempuan ini tuh dulunya diperlakukan nggak baik sama suaminya, sampai akhirnya dia meninggal. Alasan dia meninggal seperti itu, dia nggak bisa jalan karena dia ada perlakuan kurang baik dari mantan suaminya. Sampai gitu. Dia nggak bisa jalan. Sampai dia nggak bisa jalan. Dan memang saya pun pernah ngalamin dari rumah tangga yang terdahulu seperti itu. Jadi tujuan dia tuh ngelindungin saya gitu loh Kak. Awal kamu sakit kaki kayak berat itu hanya karena dia nggak tahu cara gimana untuk bisa interaksi sama saya gitu loh Kak. Udahlah, setelah saya tahu itu, jadi saya nggak harus gimana-gimana nih, maksudnya dalam arti saya nggak harus ada tameng, harus dikasih air lah, harus mandi lah apa gitu kan, nggak harus ternyata. Oh ya udah, saya pulang, akhirnya saya cerita gimana nih sama suami, kita pertimbangan lagi. Suami bilang, ya udah kalau memang seperti itu tujuannya dia mungkin baik, hanya untuk berteman mungkin ya Kak, atau melindungi saya dan keluarga saya, terutama dengan anak-anak saya, kita tetap di sini. Tapi mungkin kita cari kamar nanti kalau ada posisi yang kosong gitu. 2 bulan kemudian ada kamar yang kosong di agak ke ujung, kita pindah ke situ. Dan alhamdulillah di kamar yang ujung itu semua aman.
Anak aku nggak pernah nangis, tidak pernah ada pergerakan-pergerakan lagi di rumah gitu. Udah aman ya? Udah aman untuk posisi aku, Kak. Tapi aku pikir itu hanya nimpa aku doang kan. Ternyata setelah kamar yang bekas aku diisi lagi sama orang lain, itu kejadiannya sama. Oke. Dan sampai detik ini pun sama, punya anak kecil, dia masih begitu. Di tengah malam selalu begitu. Jadi memang orang situ bilang, memang sosok itu sukanya sama anak kecil yang di rumah itu, yang laki-laki itu. Memang senangnya ngeganggu anak kecil. Dan itu memang dua kamar itu aja. Jadi nggak akan bisa bertahan lama. Sampai sekarang bahkan? Sampai sekarang masih. Oke. Sampai sekarang ya. Jadi emang solusinya harus pindah. Pindah dari kamar itu. Emang nggak bisa diganggu Ya, gugat. itu kontrakan berapa petak sih? 3 petak ada 15 kamar. 15 kamar, 15 kontrakan tuh. Iya, 15 kontrakan. Banyak ya. Dan itu atas bawah atau lantai 1 doang? Enggak, lantai 1 semua. Lantai 1 Cuma aja. dia letter L gitulah, ngejejer gitu. Oh, dia nggak L. L. Si pohon itu posisinya kan aku gini ya, ini gini, dan itu pohon tuh di ujung yang lekukan L ini gitu, di depan. Kontrakan 15 pintu. 15 pintu. Sebulan atau setahun sih? Sebulan. Sebulan. Bulanan. Tapi aku betah. Betah di situ. Betah. Ya mungkin karena aku ngerasa aman Iya. dengan sosok Suasananya itu. juga mungkin udah nyaman di situ ya. Satu udah nyaman, dan sama tetangga-tetangganya. walaupun orang bilang, memang orang situ udah tahu semua bahwa di pohon itu ada gitu ya Kak. Sosok orang lihatnya sih perempuan pakai baju putih ya, seperti umumnya gitu ya Kak. Tapi buat aku, karena mungkin kita udah pernah ketemu muka, udah pernah, bukan ketemu muka, maksudnya udah pernah berhadap-hadapan ya. Jadi buat aku biasa gitu. Walaupun orang bilang sering ada suara begini, ada suara orang nangis, ada dahan kayak goyang-goyang kayak gitu kalau tengah malam. Kalau buat aku malah ya udah terbiasa gitu. Karena aku mikirnya dia ke aku baik gitu. Gitu sih. Oke, tapi emang yang selama pas kalian di kamar itu memang ya kali aja yang ngalamin. Iya. Saya doang, nggak ada. Ya benar, berarti emang Suami kamar saya itu nggak aja. ngalamin apa-apa. Kamar itu aja ya yang parah kamar ya. itu 2. Itu jadi dulunya kamar itu katanya di tengahnya itu dibongkar gitu loh Kak. Jadi nyambung, apa sih bahasanya? Kalau hotel sih connecting gitu loh. Jadi dulunya dia memang bisa sana sini. Kenapa? Emang ada yang nyewa 2 Memang gitu ya? dulunya awal-awalnya yang nyewa di situ memang begitu. Nah, pas setelah ditutup itu katanya. Oke. Setelah ditutup itu mulai ada gangguan-gangguan begitu. Selain itu ada lagi nggak ya maksudnya? Penampakan Penyebab yang lain kenapa bisa angker nih? Kalau angkernya sih karena dulunya rawa ya Kak di situ. Jadi bangunan itu emang mentok, nggak ada jalan lagi, dan itu memang kebun-kebun rawa. Kontrakan tuh cuma itu doang gitu. Kesininya antara jarak dari kontrakan aku ke rumah lain pun agak jauh. Jadi nggak yang berdempetan padat begitu gitu. Masih ada space tanah-tanah kosong kayak kebun-kebun gitu. Kurang lebihnya gitu. Udah aman ya, sekarang udah aman juga kan? Udah aman. Alhamdulillahnya. Maksudnya ya udah nggak ada apa-apaan. Udah berapa lama di situ Pak? Udah 3 tahun. Tapi kalau disebut nggak ada apa-apa sih nggak juga sih Kak. Karena tetangga-tetangga masih ngalamin kayak yang misal kalau mereka pulang malam pagar nggak bisa dibuka gitu kan. Padahal itu pagar kan geser gitu ya Kak. Kalau siang kan loncer aja biasa gitu. Kadang-kadang kalau mereka pulang tengah malam tuh diganggunya, digeser kayak gimana tuh berat banget itu pagar. Padahal kalau siang ya biasa aja loncer gitu, nggak jadi masalah. Paling ngeganggunya gitu. Memang kan ini konteksnya udah ngeluas nih, maksudnya emang area itu ternyata yang serem juga areanya. Nah, tetangga ada nggak yang cerita? Ada. Satu aja yang paling serem. Ada, waktu itu kan memang di kontrakan kita tuh nggak boleh parkir mobil ya Kak. Kenapa tuh? Karena memang posisinya kalau dipakai parkir mobil, akses motornya sempit untuk keluar masuk. Oke. Nah, kebetulan yang tetangga di nomor berapa ya itu? 5 apa 6 lah. Dia punya mobil. Mobil itu tuh harus diparkirnya di belakang. Jadi di tanah kosong yang kebun itu. Di tanah kosong di kebun? Kan kontrakan kita nih pojok nih. Udah nggak ada lagi rumah nih. Di samping kontrakan itu kan lahan kosong, kayak tanah kosong, ada kebun-kebun pisang gitu loh Kak. Jadi si mobil itu harus diparkirnya di situ, nggak boleh di dalam. Kalau di dalam kan ngeganggu lah gitu kan. Biasanya sih dia nggak ada masalah.
parkir mobil di situ mau jam berapapun gitu kan. Nggak pernah saya dengar dia cerita. Sampai satu waktu dia pernah cerita tuh katanya, dia datang, dia ngomong, "Teh, gue semalam parkir mobil ngiprit gue dari belakang," katanya. "Kenapa emang?" Jadi dia parkir nih Kak, biasa parkir gitu kan. Kan namanya orang parkir lihat kaca dong ya. Kaca tengah dong. Dia udah curiga dari belakang itu katanya ada mungkin halusinasi dia sih kayak pohon pisang ngelambai gitu ya Kak. Oke. Tapi kok lama-lama tambah jelas, dia tambah mundur, itu posisinya jelas banget. Ada perempuan berdiri pakai baju putih. Oke. Pas di belakang mobilnya banget gitu kan. Jadi pas berhenti itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Antara dia mau turun takut, nggak turun juga apa ya kayak si malakama gitu kan. Iya. Akhirnya dia telepon tuh ke suaminya, "Susulin gue dong ke parkiran," katanya. Tapi dia nggak cerita ke suaminya kalau dia ngelihat begitu gitu. Suaminya nyusulin tuh ke parkiran belakang. Pintunya tuh sempat nggak bisa dibuka tuh Kak. Wow. Pintu mobilnya tuh. Sampai suaminya teriak-teriak kan, "Ya lu nya buka, ini udah dibuka," katanya gitu. Sampai ada lama gitu kan, ada mungkin sekitar 5 menit, baru bisa tuh Kak kebuka. Udah dibuka, ditinggal lah itu suaminya. Dia lari duluan ke rumah. Suaminya pulang, dia cerita katanya. Pas lagi parkir itu, sebelumnya emang dia sempet denger ada kayak suara ketawa gitu ya, cuma dipikir dari kontrakan gitu Kak. Cuma pas lagi parkir, udah lama, kenapa itu sosok itu tuh yang tadinya kayak pohon pisang ngelambai gitu, tambah dekat dan akhirnya berdiri gitu loh, pas di belakang mobil itu. Sampai dia mau buka pintu aja tuh susah banget gitu kan. Nah kata dia, begitu saya lari tuh, saya udah nggak merhatiin lagi tuh Teh, itu di belakang tuh bentuknya kayak apa. Tapi suami saya sih nggak ngelihat kalau ada begitu. Itu semalaman itu Teh, saya mikirin itu apa yang di belakang mobil saya katanya. Dan yang saya inget tuh sebelum saya parkir masuk banget ke dalam, masih begitu dia mundur awal, yang saya inget tuh ada suara orang kayak cekikikan gitu. Cuma saya pikir itu dari kontrakan dalam, orang lagi ketawa nonton TV apa. Cuma begitu itu mobil parkir, itu jelas banget saya lihat di belakang mobil, kaca mobil tuh dia berdiri gitu. Berdirinya nggak jauh-jauh banget karena memang begitu dia ngelirik gitu jelas banget ada di belakang gitu lagi berdiri. Itu sih aja sih dia sempet lihat kayak gitu. Serem. Ya kebun gimana gede ya tuh kebunnya. Lah memang namanya luas, kan luas banget Kak. Yeah. Dan itu memang orang sering banget lihat tuh. Saya pikir kan kalau saya sendiri belum pernah lihat sampai yang sespesifik itu ya. Maksudnya orang situ pernah lihat dia terbang di antara pohon-pohon itu gitu loh. Sampai pernah ada tetangga yang katanya pas dia lagi entah lagi ngapain, entah lewat apa gimana ke area situ, dari apa ya kayak semak-semak mungkin ya namanya. Dari semak-semak itu kayak ada suara orang jalan, terus dia kayak dilemparin batu gitu Kak. Itu sering tiap orang lewat daerah belakang kontrakan aku nih, pasti kalau ada orang apa ya, kayak orang ngeronda gitu kan, itu diisengin banget namanya, dilempar batu lah. Masih serem ya? Masih. Sampai sekarang masih, setiap ada orang lewat pasti digituin. Sampai sekarang masih. Dia nggak ada yang ngontrak kan sekarang? Kalau yang satu kosong, yang ada nenek-nenek itu kosong. Yang ada sosok. Kenapa kosong ya? Maksudnya emang lagi orangnya baru pergi apa gimana? Terakhir yang ngontrak di situ tuh, dia setiap malam katanya itu lampu dapur suka dimati-matiin gitu Kak. Saklarnya dimainin. Terus? Karena keseringan istrinya ketakutan sendiri, jadi nggak mau di situ. Hampir setiap hari? Hampir setiap hari. Baru sebulan di situ? Seminggu udah pindah. Udah nggak mau lagi di situ. Si kamar itu. Boleh tuh kita sono nginep ya kan. Nginep situ mau ya? Nyobain nginep sendiri. Kalau masih serem ya. Malah masih kosong lagi kan. Kosong. Bisa sewa sendiri, katanya punya kontrakan enak seminggu sebulan loh. Yang ada pertanyaan, ya orang ngapain seminggu di sini katanya. Kalau kita bilang mau konten horor kan langsung nggak dikasih. Nggak dikasih lah, ketahuan banget. Gitu. Iya. Ya pokoknya tadi udah diceritain dari awal semuanya. Belum nggak ada yang kelewat lagi ya kayak. Nggak ada. Udah lengkap semua dari awal tinggal situ dan sekarang ya masih tinggal situ juga. Cuma udah beda kamar aja. Beda kamar dan masih bersahabat sama
Masih itu sama doi? Kalau Zaman. datang udah jarang. Oh, udah jarang. Iya. Kenapa dia Tapi waktu pernah. Mungkin kejauhan kali Kak. Untuk ngesotnya. Ngesotnya capek. Ngesotnya kejauhan Iya, kali. Karena lagian posisinya di ngesot. ujung. Nih, thank you banget ya Kak ya, Iya, udah nyeritain ini oke. sama teman-teman di rumah dan lancar terus urusan-urusannya. Amin. Pokoknya betah-betah di kontrakannya, betah terus dong. Betul lah, ada Ya. yang nemenin. Ay, mantap. Pokoknya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau datang langsung cerita ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Buat di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Kak Lia juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.